Welcome to Duar Podcast. Duar. Kenalin, aku Dika. Aku Arin. Dan aku Rere. Di podcast kali ini, Duar kedatangan tamu yang istimewa. Penasaran kan siapa tamu istimewanya? Yuk ikutin keseruan kita. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik tombol di bawah ini. Oke guys, jadi ini dia tamu kita. Sapa-sapa dong. Hai. Oke, mungkin kenalan dulu deh ke para penonton. Yuk. Oke, aku dulu ya. Boleh. Oke, halo semua. Nama aku Pradiva. Aku merupakan Bagus Bali 2024. Kesibukan aku sekarang sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali. Wow. Keren. Ayo lanjut. Halo semuanya, aku Isyana yang kebetulan sekarang dipercaya sebagai JKT Bali 2024. Dan kebetulan juga kita satu alma mater. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Tuh guys, gimana deh? Duar podcast kedatangan JKT Bagus Bali 2024 ya nggak kak? Keren banget sih. Oke. Jadi akhir-akhir ini kesibukan kalian setelah menjadi JKT Bagus Bali apa aja sih? Mungkin boleh diceritain nih ke kita. Kalau setelah pemilihan kemarin, kebetulan kami berdua juga udah dapat beberapa project dan juga banyak kegiatan yang meminta kita untuk visit ke beberapa tempat, bikin konten, terus promosiin dan apa ya banyak sih lumayan. Kayak banyak info ke banyak project gitu ya. Iya, benar banget. Oke, kan kalian biasanya diminta untuk buat konten nih. Tapi kalian pernah nggak sih ada di satu waktu yang kalian tuh diminta untuk buat konten, tapi kalian nge-stuck nih, aduh aku mau buat konten apa ya? Gitu. Sering sih. Sering banget sih sebenarnya. Tapi kalau aku misalnya kalau buat konten itu berangkat dari pertama tuh harus ada topik sebenarnya. Topik tema apa yang mau diangkat tuh harus ada sebenarnya. Habis itu kalau aku sendiri cara aku nge-guide audiensku itu dengan lihat insight di Instagram itu. Jadi kan Instagram tuh udah ada fitur insight gitu loh Kak. Jadinya kita bisa lihat rentan usia dari audiens kita tuh Iya, berapa aja. varies gitu Iya. ya. Kalau aku sendiri kan antara 18 sampai 24 tahun. Jadi aku bisa menyesuaikan konten aku ini harus lebih menarik, lebih kayak menghibur gitu loh istilahnya. Jadi dengan cara itu kita bisa guide audiens untuk buat nonton konten kita. Jadi dari sana kita juga bakal dapat ide-ide baru, nggak bakal stuck sih menurutku. Oh, Menarik ya, aku baru tahu juga. Mungkin dari aku nih mau tanya ya, sebagai kita sebagai Gen Z ya, menurut kalian tuh lebih susah apa lebih gampang sih untuk kayak percaya diri di media sosial tuh? Kalau aku personal, sebenarnya kalau dibandingin sama Pradiva, aku masih newbie sih ya, yang namanya bikin konten creator di sosial media. Kalau aku sendiri, aku mulai mendapatkan kenyamanan untuk mengekspresikan diri aku di sosial media. Tapi balik lagi tujuan aku mengekspresikan diri itu untuk apa? Ada tujuannya, Kak Pradiva bilang tadi ada topiknya nih kita mau bawa. Jadi Gen Z itu kalau memang dia memang mau jadi content creator, mau mengekspresikan dirinya, dia harus tahu dulu mereka mau bawa apa gitu. Mau branding apa di Iya, sosial media jadi kita, kalau itu yang misalkan paling penting sebenarnya. udah tahu pasti lebih pede. Iya. Kalau terkait semua konten-konten kalian kan cenderungnya ke yang konten kayak apa, topik yang lebih ke apa gitu. Nah, kalau kita biasanya kita ngerangkum konten-konten kita bisa dicek di Instagram kita. Jadi ya sebelum promosi. Mungkin kalau dari kita sendiri sama yang kayak aku bilang tadi kan rentang usianya juga masih muda-muda gitu. Mungkin kita ngerangkum konten-konten kita tuh lebih ke komedi. Dari awalnya kita misalnya kayak muncul dari ada kayak lawak-lawakan dikit Bener, lah bridging awal. depan Iya, suara gitu. karena aku sempat denger nih kalau misalnya beberapa detik di awal tuh sekitar 5 sampai 3 detik di awal tuh sangat mempengaruhi audiens tuh bakal nonton sampai akhir atau enggak. Jadinya aku naruh komedi-komedi itu di awal gitu. Iya. Aku jujur lebih banyak belajar dari Pradiva sih kalau masalah konten dan ini kan. Itu juga nih sih. Karena lebih dominan Iya, dia. senior nih, Senior, dia senior. Oke kan kalian tadi Pradiva sempat mention di 3 sampai 5 detik pertama itu tuh sangat mempengaruhi konten kalian. Iya. Kan? Nah, jadi biasanya nih kayak kalian itu untuk nyari bridging kalian, itu kalian kira-kira kalian kayak sempat nge-stuck gitu nggak sih? Maksudnya kayak aku mau masukin bridging kayak apa ya? Resep rahasia untuk dapat bridging kayak ini tuh gimana sih? Karena kan sekarang tuh
persaingan di sosial media tuh luas banget ya, dan Iya, bener-bener. lumayan berat juga. Apalagi gitu. kita sering questioning kan kalau misalnya ada kayak FYP di TikTok Iya, ataupun di iya. Reels gitu ada kayak ih ini orang dapat apa sih Ide. namanya ide untuk dapat bridging punchline di tonton tuh Hmm. gimana sih? Oke, kalau dari aku sendiri sempet sih sebenarnya nge-stuck gitu, tapi kayak aku juga berusaha buat nyari tren-tren yang ada sekarang itu loh. Misalnya kayak kita pakai lagu-lagu yang ngetren sekarang, Iya, terus kayak misalnya ada kayak celutukan-celutukan yang lucu di awal tuh pasti bisa menggait audiens sih menurutku. Bener-bener. Kadang yang receh-receh gitu pasti bikin kita tertarik gitu Iya, nggak sih? bener banget. Kalau targetnya Gen Z. Iya, kalau di situ kan sekarang nggak terlalu suka lah yang serius-serius banget gitu Iya. loh. Banyak Betul banget banget sih. konten-konten yang menarik itu yang di awalnya tuh pasti ada komedi-komedinya atau gimana tuh. Itu lebih menarik buat Gen Z sekarang. Iya. Kalau kita juga kalau nonton kan juga lebih sukanya yang lebih Ada seru punchline-nya kan. dulu dia Ah, yang termain. iya. Podcast kita ini kan mengarah ke Gen Z virality on TikTok and Instagram kayak apa namanya base-nya itu kan di music, fashion, and art gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, selama kalian konten tuh kalian kepikiran nggak sih OOTD yang kalian pakai tuh kan biasanya fashion juga termasuk di Gen Z di virality TikTok gitu kan? Itu menurut kalian gimana? Kalau menurut aku itu benar penting banget sih untuk dijadiin fokus utama ya sebelum kita Iya. bikin konten, karena apa yang kita tampilin di Instagram itu akan atau di TikTok Iya. itu bakalan jadi hal pertama yang dilihat sama Bener. audiens kita. First impression. Iya, First first impression. impressionnya itu bakalan gimana appearance-nya kita, look-nya kita kayak gimana sebelum mereka ngeliat isi kontennya kita apaan. Bener. Apalagi kalau aku personal karena aku perempuan, Mm-mm. otomatis lebih banyak yang perlu di maintain Iya. kan, harus bener-bener rambut, terus make Provide up, apa- banyak hal ya, banyak sebelum- banget. Apalagi dengan membawa tanggung jawab di belakang itu, aku harus benar-benar nampilin bagaimana tetap terlihat menarik di depan kamera. Nah ditambah lagi kita kan, aku sama Isan itu kan sepasang tuh, jadinya kita kadang-kadang juga tentang outfit kita susah nyesuaiin ya. Kadang, Harus matching iya, juga. kamu punya baju warna gini nggak? Iya. Itu sih yang kadang-kadang jadi struggle sih Bener, kita. bener. Kayak gini contohnya kalau misalkan nggak Iya, jadian, ini kan, iya. iya, Apa gitu. iya gitu. Aku jauhnya ke sini, ke sini. Jadi aja, jadi Bisa aja ya. Bener-bener. Oke, aku kemarin sempat mention nih setelah kalian GF Grand Final dan menang di JKT Bagus Bali, seliweran nih di TikTokku kalian di FYP nih ternyata. sampai masuk jurnalisme juga. Iya, betul. Kalian masuk Itu masuk bukan tugas kita jurnalisme. juga. Oh iya, kita juga. Iya. Iya. Masuk tugas Iya, kita. Kalian masuk tugas kita juga bisa dicek Jurnalisme ya, juga. bukan Oh jurnal gitu. bisa ya. Bukan kan. Oke. Oke. Kalian kan sempat viral nih kayak seliweran di mana-mana, bahkan di explore Instagram pun kalian juga kelihatan gitu. Gimana sih perasaannya? Maksudnya kayak orang-orang tuh ngelihat, ini loh kalian gitu. Apalagi kan namanya juga tertulis ya. Kayak kalian tuh berasal dari kabupaten mana, terus juga nama kalian tuh siapa, terus kayak orang-orang tuh pada nyari tahu, pada Iya. kepo, dan aku yakin pasti Pasti banyak yang stalking. iya benar. Gimana perasaannya? Kalau dari aku sih pertama kali sih sebenarnya dapat attention yang besar kayak gini dari sosial media terutama ya, sampai engagement Instagram tuh lumayan naik pesat banget. Wow, Dashboardnya itu yang di Iya. kelihatan Iya. followersnya langsung naik ya. Ya, view profile itu naik banget sebenarnya. Tapi di samping kita dapat apa namanya keberuntungan itu, kita juga ada tanggung jawab besar juga sih buat Iya. gimana cara kita bukan hanya untuk memanfaatkan ini sebagai momen kita buat terkenal aja sebenarnya, tapi dibalik itu ada tanggung jawab buat bisa berdampak buat audiens kita sih sebenarnya itu, dan berikan dampak positif juga gitu. Kalau aku fun fact-nya adalah aku bukan orang yang aktif di Instagram maupun TikTok sebenarnya. Jadi waktu dari kabupaten dulu terus di Bali sebenarnya cukup kaget kayak ngelihat muka aku sendiri di explore. Aduh, aneh banget liatnya gitu loh. Biasanya kan itu teman-teman artis gitu kan. Ya ada muka aku. Jadi kayak aneh banget. Nah, dari sana tuh aku jadi mikir gimana ya caranya biar orang-orang ketika mereka visit ke profil aku, mereka tuh apa ya? Tertarik. Iya, tertarik. Iya. Ekspektasi mereka tuh Interestnya Iya. tuh lebih ya daripada sebelum dapat tanggung jawab ya kan. benar Iya. gitu. Benar-benar. Mungkin aku mau nanya, mungkin personal nih ya. Iya. Agak linting, waduh. Agak tutup banget tadi gitu. Tentang IG sih. Kalian mungkin punya apa namanya second account kan? Nah, Gen Z sekarang kebanyakan Gak mungkin punya gak punya second account ya kayaknya. Third account Dan ya. sekarang dan sekarang juga ada tuh berita yang bilang di IG juga ada kalau yang punya second account tuh Gen Z yang depresi gitu. Bipolar. Waduh.
kan kayak aku jadinya kayak wah aku emang Banyak depresi pressure. ya, gitu. Aku berpikir lah gitu. Terus kalau menurutku aku punya second account itu kan buat nge-save foto gitu kan, foto-foto yang emang aku pengen hapus ya. Karena emang gak punya memori di handphone jadi benar gak? benar ya kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku second account itu kan isinya pasti orang-orang lebih deket kan daripada sama kita. Ya, Dan di sana kalau aku pribadi menggunakan second account itu untuk mengekspresikan diri aku lebih banyak lagi. Jadi Iya, benar-benar keseharian kalau emang lagi pengen Daily upload, aku activity, upload gitu. Ketika yang nggak bisa diupload di first account, uploadnya di second account. alay version. Gitu ya. Unreleased version. Iya, iya. ada. Kalau aku sendiri sih pakai akun secondku sebenarnya bisa ditanya ke Isyana, aku nggak terlalu aktif banget di akun secondku karena aku sendiri tujuan dari akun secondku mungkin emang buat teman-teman deket aja dan di samping itu buat akun backup aja. Bahkan aku sebenarnya lebih aktif di akun first aku sebenarnya gitu. Aktif tapi nggak aktif gitu. Iya, mungkin Gen Z punya tujuannya masing-masing ya buat apa namanya buat akun second itu. Bukan semua mungkin punya kepribadian yang ganda atau gimana. Mungkin Iya. tergantung mereka juga sih kebijakan mereka menggunakan second account buat gimana. Karena everyone has their own perspective. Iya, betul. Balik lagi ke konten ya. Oke. Kalian juga buat konten nih. Kalian promosiin pariwisata, kalian promosiin budaya-budaya yang ada di daerah kalian gitu. Biasanya kalian kayak nyari-nyari info tentang budaya-budaya gitu tuh gimana sih gitu. Mungkin kalian dapat info dari internet kah atau mungkin ada simpang siur dari orang-orang di sekitar kalian? Dicelutuk. Iya, kayak nanti ada ini loh, terus kalian datang, kalian bantu promosiin itu. Gitu. Atau emang juga dimintakah atau ya udah sesuai kesadaran kalian aja gitu. Banyak sih sumbernya ya, banyak banget. Bisa dari permintaan orang-orang sekitar, bisa kita secara nggak langsung, misalkan kita lagi kemana, kita ngelihat ada satu pertunjukan budaya atau pariwisata yang cocok nih kalau misalkan kita up, itu juga bisa. Dan kebetulan aku sama Pradiva juga memang punya satu collection di Instagram yang memang kita ketemu berita apapun tentang budaya dan juga pariwisata, kita saling share. Jadi kita saling tahu berita terbarunya apa Iya, gitu. Chit-chat gitulah ya setelah menemukan informasi itu. Ini gimana nih? Iya. Benar-benar. Kan sama-sama dari Gianyar nih kalian. Oh, dari Gianyar. Gianyar mana? Aku Sukawati, kita berdua Sukawati. Oh, Sukawati. Kamu mana? Aku Tegalang. Oh, Tegalang. Kebetulan kita juga buat foto di Tegalang sih, di Sari Timbul, tau nggak Sari Timbul? Gimana tuh ya? Nah, gimana nih orang Tegalang? Gimana? Kawan nggak pernah pulang ke Tegalang. Enggak. Kan karena mungkin semua pertanyaan udah kekuak, udah terbongkar, udah di unpacking semua ini pertanyaannya. Kayak satu kata deh untuk mengakhiri podcast kita kali ini yang bikin penonton kayak terkagum, itu impressionnya lebih banyak lagi ke orang-orang tuh apa coba? Buat Gen Z, yang paling penting buat Gen Z sekarang tuh kayaknya engagement satu kata sih. Engagement. Kenapa tuh? Karena engagement, ya Gen Z itu kayaknya semuanya punya caranya masing-masing untuk memberikan dampak dan mereka tuh juga kayak memiliki autentikasi sendiri gitu loh Kak. Pembedanya sendiri tuh mereka tuh kuat banget karakternya masing-masing nih Gen Z. Opininya sendiri-sendiri Iya, gitu kan. iya. Kalau kita ngomong ini, ya bisa aja nggak Iya, setuju bener kan. banget, Iya. itu kuat banget. Jadi engagement ini yang bakal ngedongkrak Iya, lah iya. dari Di encourage lah. Iya, di encourage. Bener. Terus sih, Kalau dari dari aku. sana? Kalau aku double be yourself, be dan branding yourself. Oh. Jadi kalau misalkan di sosial media itu kan orang audiens itu nggak tahu sebenarnya karakter kita aslinya kayak gimana kan. Kita bisa aja nunjukin ke audiens jati diri kita yang sebenarnya, atau kita mau membuat satu image baru dari diri kita. Dan apapun itu, selama kita nyaman dan kita pede bawainnya, lakukanlah Gen Z. Kita punya kebebasan untuk berekspresi asalkan itu masih dalam tahap yang wajar dan Iya. standarnya masih aman. Oke. Jadi ingat ya untuk seluruh Gen Z yang ada di dunia, di belahan dunia manapun, jangan takut untuk memulai, jangan takut juga untuk Menjadi diri mengekspresikan. sendiri. Iya, betul. Oke, mungkin segitu aja podcast dari kita. Terima kasih Terima banyak kasih Pradiva dan Jigan Isyana. Bagus Iya, dari udah bantuin. Bapak. Thank you. Guys. Oke, jadi jangan lupa untuk saksikan terus podcast-podcast selanjutnya yang ada di channel YouTube ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye! Bye. Thank you for watching.